seperti kegiatan yang menghasilkan data atau dokumen yang berisikan informasi. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu dokumen dikatakan arsip apabila memenuhi hal sebagai berikut. Yang pertama, dikatakan sebuah arsip apabila dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya atau terlaksananya suatu kegiatan organisasi. Akan tetapi, bukti tersebut harus dimiliki lebih dari satu orang. Maksudnya, arsip tersebut harus diberikan data yang memiliki arti sosial. Yang kedua, dikatakan sebuah arsip apabila arsip disimpan dengan nyata dan nyata. Ada 3 macam media arsip, yakni yang pertama kertas seperti pagar, film, media magnet. 3, dikatakan sebuah arsip apabila dibutuhkan untuk digunakan dapat ditemukan kembali secara fisik atau informasi. Selanjutnya, fungsi arsip. Fungsi arsip apabila dilihat dari segi kegiatannya dalam kearsipan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat penyimpanan warkat, sebagai alat bantuan perpustakaan. Yang ketiga, menyimpan warkat keputusan sesudah diambil atau dasar dalam mengambil atau penelitian keputusan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, sebagai penyimpanan warkat secara teratur. Selanjutnya, fungsi arsip. Sementara itu, apabila dilihat dari segi sistem pengantaran kearsipan, fungsi arsip sendiri yakni sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya arsip, aktivitas organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, sebagai bukti tertulis jika terjadi masalah. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi secara tertulis. Yang keempat, sebagai bahan dokumentasi. Yang kelima, sebagai alat pengingat. Yang keenam, sebagai alat penyimpanan warkat. Yang ketujuh, sebagai alat bantuan perpustakaan organisasi atau perusahaan jika dimiliki. Yang kedelapan, sebagai bantuan bagi pimpinan dalam menentukan atau organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, pengolahan arsip. Pengolahan arsip, suatu organisasi atau perusahaan pasti memiliki banyak arsip. Agar arsip tersebut mudah ditemukan dan digunakan saat dibutuhkan, maka arsip sebaiknya diklasifikasi sesuai jenisnya. Berikut ini uraian jenis-jenis arsip. Yang pertama, berdasarkan keasliannya. Keasliannya ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama arsip asli, arsip tembusan, arsip salin, dan arsip salin. Arsip asli yakni dokumen pertama yang dikerjakan dan dicetak dari mesin ketik atau primer, di mana terdapat kedatangan asli dan legalisir asli di dalamnya. Yang B, arsip tembusan, yakni dokumen kedua atau seharusnya di mana pembuatan bersama dengan dokumen asli, tetapi ditunjukkan kepada pihak selain penerima dokumen asli. Yang terakhir, arsip salinan. Arsip salinan yakni dokumen di mana proses pembukaannya tidak bersamaan dengan dokumen asli, akan tetapi saling berkaitan dengan dokumen asli. Yang kedua, berdasarkan kepentingan arsip. Berdasarkan kepentingan arsip ini ada 4. Yang pertama, arsip tidak penting, arsip biasa, arsip penting, arsip sangat penting. Arsip tidak penting yaitu dokumen yang di dalamnya hanya berisi pemberian gangguan informasi tertentu, disebut dengan arsip tidak penting. Contohnya dari arsip ini surat undangan, surat ucapan terima kasih, dan memo. Yang kedua, arsip biasa. Arsip di mana sebuah dokumen mempunyai nilai guna saat ini dan masih diperlukan pada waktu yang akan datang dalam jangka waktu 1-5 tahun, disebut dengan arsip biasa. Contohnya arsip ini yakni surat pesanan, surat pengaduan, surat peringatan, surat tugas, surat permohonan
sebagai alat pengingat dalam jangka waktu tidak terbatas atau abadi. Contohnya arsip, yakni pendirian, sertifikat, diagram, penghargaan, dan arsip lainnya. Yang ketiga, berdasarkan fungsi arsip. Yang A, arsip dinamis. Arsip dinamis penggunaan suatu dokumen secara langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan organisasi atau perusahaan, biasanya menggunakan arsip tertentu disebut dengan arsip dinamis. Yang pertama, arsip aktif, di mana sebuah arsip digunakan secara terus-menerus oleh organisasi atau perusahaan demi keberlangsungannya disebut dengan arsip aktif. Yang kedua, arsip semi aktif, di mana sebuah arsip digunakan oleh organisasi atau perusahaan dengan frekuensi penggunaan agak menurun dari aktivitas disebut dengan arsip semi aktif. Yang ketiga, arsip anonimik, di mana sebuah arsip tidak digunakan secara terus-menerus atau sudah jarang digunakan sebagai oleh organisasi atau perusahaan disebut dengan arsip eliminasi. Yang B, arsip statis, sebuah dokumen di mana tidak digunakan secara langsung untuk keberlangsungan kegiatan organisasi atau perusahaan.